Jokowi punya beban di ranah hukum usai lengser. Gawat jika Anies Baswedan sampai menang Pilpres 2024. Pak Jokowi udah nggak punya, pertama endorsement powernya udah nggak ada, kayak orang panik gitu, lo ambil deh lelang, gua kasih apa aja yang lu mau. Jadi dia lupa bahwa dia itu kepala negara, bukan raja, itu masalahnya. Akhirnya orang ngerti bahwa ya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu artinya dangkal. Selain tentunya ya kenyamanan, kenikmatan, katakanlah apa ya, pada zona yang sudah tidak ingin meninggalkan jabatan, mungkin itu juga ya. Dan ini memang agak berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Agak miris juga melihat presiden kok kemudian tiba-tiba khawatir, takut, kemudian seperti ada beban untuk mengakhiri masa jabatannya, sehingga perlu memastikan bahwa kalangan istana yang akan menang. Padahal Jokowi pernah mengatakan dia tidak punya beban. Kok bisa ya bilang tidak punya beban, tapi kemudian yang dirasakan Jokowi mania atau Joman, sepertinya dia khawatirkan sesuatu atau khawatir atau takut dengan sesuatu. Apa yang dia khawatirkan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan bakal capres Nasdem yang digadang-gadang akan maju di pemilihan presiden Pilpres 2024. Elektabilitas Anies Baswedan hingga sekarang masih tergolong tinggi. Salah satunya karena ia dianggap sebagai tokoh antitesis dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun pengamat politik Refli Harun menilai bahwa Jokowi tidak akan membiarkan sosok antitesisnya menangkan Pilpres 2024. Kemungkinan Anies Baswedan termasuk. Tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, ungkapnya. Antara usai lengser beberapa hal pada pemerintahannya akan diusut. Jika capres yang terpilih adalah sosok antitesis karena pemerintahan Jokowi mempunyai sejumlah tugas yang belum diselesaikan. Atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Kok bisa begitu? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pemerintahan Presiden Jokowi, ujarnya. Salah satunya yang terjadi pada ranah hukum, yaitu terkait dengan kasus KM50 atau penambakan 16 laskar FPI yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya. Baik itu di ranah hukum maupun ranah non-hukum. Di ranah hukum misalnya kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM50 misalnya. Apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka, ucapnya. Namun kasus KM50 tidak mendapatkan tindak lanjut. Dan dua terdakwa dari anggota Polda Metro Jaya yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin dinyatakan bebas oleh pengadilan. Karena kami melibatkan istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak crime by omission, jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini, ujar Refli Harun. Tetapi kemudian tidak dilanjuti atau tidak ada perintah apapun dari istana sebagaimana Jokowi begitu reaksi dengan kasus Yosua. Pungkasnya dikutip dari Newsworthy dari YouTube Refli Harun Rabu 30 November. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan bakal capres Nasdem yang digadang-gadang akan maju di pemilihan presiden Pilpres 2024. Elektabilitas Anies Baswedan hingga sekarang masih tergolong tinggi. Salah satunya karena ia dianggap sebagai tokoh antitesis dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun pengamat politik Refli Harun menilai bahwa Jokowi tidak akan membiarkan sosok antitesisnya menangkan Pilpres 2024. Kemungkinan Anies Baswedan termasuk. Tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, ungkapnya.
Lantaran usai lengser beberapa hal pada pemerintahannya akan diusut jika capres yang terpilih adalah sosok antitesis karena pemerintahan Jokowi mempunyai sejumlah tugas yang belum diselesaikan. Atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Kok bisa begitu? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pemerintahan Presiden Jokowi, ujarnya. Salah satunya yang terjadi pada ranah hukum, yaitu terkait dengan kasus KM50 atau penembakan 6 laskar FPI yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya. Baik itu di ranah hukum maupun ranah non-hukum. Di ranah hukum misalnya kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM50 misalnya. Apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Ucapnya. Namun kasus KM50 tidak mendapatkan tindak lanjut. Dan dua terdakwa dari anggota Polda Metro Jaya yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin dinyatakan bebas oleh pengadilan. Karena kami melibatkan istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak crime by omission, jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini, ujar Refli Harun. Tetapi kemudian tidak dilanjuti atau tidak ada perintah apapun dari istana sebagaimana Jokowi begitu reaksi dengan kasus Yosua. Pungkasnya dikutip dari Newsworthy dari YouTube Refli Harun Rabu 30 November. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan bakal capres Nasdem yang digadang-gadang akan maju di pemilihan presiden Pilpres 2024. Elektabilitas Anies Baswedan hingga sekarang masih tergolong tinggi. Salah satunya karena ia dianggap sebagai tokoh antitesis dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun pengamat politik Refli Harun menilai bahwa Jokowi tidak akan membiarkan sosok antitesisnya menangkan Pilpres 2024. Kemungkinan Anies Baswedan termasuk. Tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, ungkapnya. Lantaran usai lengser beberapa hal pada pemerintahannya akan diusut jika capres yang terpilih adalah sosok antitesis karena pemerintahan Jokowi mempunyai sejumlah tugas yang belum diselesaikan. Atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Kok bisa begitu? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pemerintahan Presiden Jokowi, ujarnya. Salah satunya yang terjadi pada ranah hukum, yaitu terkait dengan kasus KM50 atau penembakan 6 laskar FPI yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya. Baik itu di ranah hukum maupun ranah non-hukum. Di ranah hukum misalnya kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM50 misalnya. Apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Ucapnya.